pada Mei tahun 70, setelah habis menghadiri Gladian Wanadri Februari tahun 70, Ketua Umum saya, Pak Suwanti, itu melanjutkan idenya membuat forum yang akhirnya disepakati menjadi Badan Kontak Pecinta Alam se-Kota Madya Malang, di mana pada waktu itu baru bisa terkumpul 4 organisasi, yaitu IPKA sendiri yang tertua, kemudian TMS 7, terus yang pionir, terus AMC. Sehingga dalam pikiranku, karena belum dapat informasi lainnya, ya IPKA ini yang tertua, pikiranku gitu. Selanjutnya dari Badil, ya, Rudi David Badil, bro, ini aku ada buku gitu, buku, nih aku tak kirim ke rumah ya. Dikirimlah ke rumah, yaitu yang merupakan kompilasi dari tulisannya Norman Edwin di majalah Mutiara. Itu dikompilasi sama ada kisah-kisah lainnya dengan editornya Rudi Badil, yaitu Norman Edwin, Sahabat Sang Alam. Di halaman 259 sampai dengan 262, Norman Edwin khusus datang ke Jogja untuk menemui dan mewawancarai Bapak Awibowo. Nah, dalam tulisan Norman Edwin diberi judul Awibowo, Biang Pecinta Alam. Nah, ternyata Pak Wibowo ini setelah kemerdekaan, tepatnya 18 Oktober tahun 53, membuat PPA, Perkumpulan Pencinta Alam. Sehingga konotasinya sudah pencinta alam. Gitu. Dan tahunnya 53. Maka ya IPKA harus legowo, dia menjadi nomor 2 gitu. Ini buku kompilasi dari tulisan Norman Edwin di majalah Mutiara, termasuk juga tulisan dari Badil, salah satunya saat menggiring gajah di Sumatera. Di sinilah ditulis cuplikan dari majalah Mutiara mengenai pendirian Perkumpulan Pencinta Alam oleh Awibowo, yang oleh Norman Edwin disebut sebagai Biang Pencinta Alam Indonesia. Ide atau gagasan kode etik itu kemunculannya di Gladian Nasional kedua di Batu. Dibahaslah di situ. Dan perwakilan cukup mumpuni, memenuhi syarat. Karena kayak Mapala, Wanadri, Ekstemas, segala itu datang. Termasuk yang dari luar Jawa itu ada dari Denpasar, ada dari Lombok, Mataram. Itu menghasilkan 12 butir embrio kode etik pecinta alam Indonesia. Berikutnya di Gladian ketiga di Carita tahun 72 itu dibahas untuk mungkin direvisi, disempurnakan dan sebagainya. Hanya saja tidak bisa tuntas, masih gantung, menjadi PR. Atas dasar itu kemudian didorong dengan panitia
Gladian 4 minta kepada Wanadri makalah tentang SAR, kepada TMS 7 makalah tentang organisasi, dan Mapala UI makalah tentang kode etik. Makanya mereka terus bikin jambore pertama pecinta alam se-Jakarta Raya. Diketuai panitianya sekaligus menjadi moderator Yudi Hidayat M008 UI. Itu. Akhirnya terumuskan 7 butir itu. Begitu gladian keempat di Makassar, hasil dari jambore ini dibawalah oleh teman-teman Mapala ke Makassar. Dibahas di Pulau Kayangan. Karena awalnya itu ke Pulau Lai-Lai. Tapi pulaunya lebih kecil dari Pulau Kayangan, bangunannya juga kecil-kecil. Sehingga nggak memenuhi syarat, digeserlah ke Pulau Kayangan. Cuman begitu sampai di Pulau Kayangan, bungalow-bungalow itu ternyata dikunci semua. Yang ada cuman semacam ruangan resepsionis gitulah. Itu. Sehingga teman-teman ngumpul di situ sesuai kapasitasnya yang terbatas, yang lainnya ya di luaran. Orang kita bikin tenda itu di teras kok, teras-teras bungalow itu. Nah, disitulah konsep hasil dari jambore pertama pecinta alam Jakarta Raya ini digelar, begitu dibaca, dipelajari dan sebagainya, disetujui dan disahkan menjadi kode etik pecinta alam Indonesia tahun 74 dengan hanya merubah kata-kata Jakarta diganti menjadi Indonesia. Sama di bawahnya ditambahi, disahkan di... Nah itu. Ini 2 contoh kode etik yang beredar di media sosial. Yang bertuliskan spidol merah itu adalah koreksi dari saya. Yang tidak benar sebetulnya. Makanya saya koreksi pakai tinta merah biar ketahuan. Bahwasanya kalau muncul ini atau ini itu nggak benar. Salah. Kemudian inilah yang aku katakan cuplikan dari hasil jambore pertama pecinta alam se-Jakarta Raya. Yang akhirnya diusung ke Makassar, ditetapkan dan disahkan menjadi kode etik pecinta alam Indonesia. Hanya merubah Jakarta menjadi Indonesia, kemudian di bawah ini ditetapkan, disahkan di Bandang dan seterusnya. Nah, yang menjadi ketua jambore pertama PA Jakarta Raya sekaligus moderator. Dan dialah yang membawa ke Makassar. Itu. Hasil akhirnya adalah ini.